Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabda ala barakatillah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Wallahu anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan tentang nazam Alfiyah Ibnu Malik, ya, pembahasan tentang nahwu dan sharaf dari Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini ya disyarah oleh atau disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mulai masuk ke isi dari kitab ini. Setelah sebelumnya di beberapa pertemuan kita bahas muqaddimah dari nazim dari Ibnu Malik. Sekarang kita akan mulai membahas pembahasan nahwu dari kitab Alfiyah ini. Baik. Sekarang kita mulai di bab yang pertama yang dibahas oleh Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, yaitu pembahasan tentang al-kalam. Ibnu Malik mengatakan di sini al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Pembahasan tentang kalam dan apa yang menyusun kalam itu. Jadi kalam dan penyusunnya. Jadi kalau kita buka kitab-kitab nahwu, ya, selalu bab yang pertama itu adalah pembahasan tentang al-kalam. Kita buka matan al-Jurumiyah, kita temukan di situ pembahasan yang pertama tentang al-kalam wa anwa'ul kalam. Kenapa? Karena tujuan kita belajar nahwu adalah untuk taqwimul lisan, wa tashihil banan, untuk meluruskan lisan dan memperbagus tulisan. Ya, maksudnya adalah agar kalam kita itu baik, maka kita perlu untuk belajar nahwu. Ya, makanya kitab-kitab nahwu diawali dengan pembahasan kalam untuk mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ini loh tujuan kita belajar ilmu nahwu. Ya, ini target kita belajar ilmu nahwu. Jadi kita dikasih target dulu di awal kitab. Kita dikasih yang akan menjadi tujuan kita belajar ilmu nahwu itu diletakkan di awal. Ya, sama kalau antum buka kitab-kitab hadis, ya, hadis yang pertama biasanya disebutkan hadis apa? Tentang niat. Karena niat itulah yang menentukan hasilnya nanti. Ya, sama kalau kita belajar nahwu, yang pertama kita pelajari tentang kalam, karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki kalam. Ya, begitu juga untuk meluruskan tulisan. Kalau kita menulis, tulisan kita bagus, ya, maksudnya bisa dipahami sama orang karena sesuai dengan kaidah. Kalau kita berbicara, orang bisa paham. Ya, makanya di sini Ibnu Malik memulai syarah beliau dengan mengatakan al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalam dan apa-apa yang menyusun kalam. Baik. Jadi Ibnu Malik mengatakan al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Hadhihi tarjamah. Ini namanya tarjamatul bab. Tarjamatul bab itu artinya ya pembahasan di awal bab itu namanya tarjamah. Wa asluha hada babul kalami wa ma yata'allafu minhu. Jadi Ibnu Malik mengatakan al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Sebenarnya judulnya adalah hada babul kalam wa ma yata'allafu minhu. Jadi kalau antum buka kitab-kitab hadis, ya, Kitabut Thaharah judul bab pertama ya. Nah, itu sebenarnya hada Kitabut Thaharah. Jadi ada yang mahdhuf di situ, ya. Ada yang tidak disebutkan di situ, ya. Fafiha mahdzufan, maka di sini ada dua yang dihapus. Ada babu al-kalam, berarti hadza sama bab yang terhapus. Paham ya? Al-mahdzuful awal al-mubtada, yang dihapus pertama adalah kata hadza itu. Ya, ketika kita katakan hadza babul kalam, hadza mubtada, kemudian babu mudhof, ya, al-kalam mudhofun ilaihi. Jadi mahdzuf yang pertama mubtada, al-mahdhufus tsani al-khabarul ladzi huwal mudhaf, khabar sekaligus mudhaf, haitsu hudhifa wa uqimal mudhafu ilaihi maqamahu, yaitu ya mudhaf ini dia dihapus. Ya, kata bab itu dihapus. Ya, ketika antum mengatakan
Ya, at-toharoh maksudnya ada kitabut toharoh. Mana kata kitabnya dihapus. Wa uqimal mudhofu ilaihi maqamahu, dan mudhof ilaihnya yang mewakili kedudukannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika antum mengatakan hada kitabut toharoh, kata at-toharoh itu yang mewakili kata kitab yang terhapus itu. Nah, ketika antum mengatakan hada babul kalam, maknanya adalah ya antum katakan al kalam wa ma yata'allafu minhu, itu berarti ada mudhof yang terhapus, dan mudhof yang terhapus itu diwakili oleh kata al kalam, ya diwakili oleh kata al kalam. Sama seperti antum mengatakan babul masjid, mudhof nilai, kemudian antum hapus mudhofnya, antum katakan al masjid, ya. Ketika antum mengatakan al masjid ini ya, mewakili bab tadi. Ketika antum mengatakan dakhaltul masjid, itu maksudnya dakhaltu babal masjid. Ada mudhof yang terhapus, dan mudhof yang terhapus itu diganti atau diwakili oleh mudhofun ilaihnya. Baik. Fasara al-kalamu wa ma yata'allafu minhu ay ma yajtami'u minhu al-kalam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan wa ma yata'allafu minhu artinya adalah apa-apa yang menyusun kalam, berarti unsur-unsur kalam yang kita pelajari di sini, ya. Yang namanya unsur itu kan penyusun, ya. Berarti ketika kita mengatakan ma yata'allafu minhul kalam, maksudnya ya unsur-unsur al-kalam. Baik, itu judulnya. Kemudian qala rahimahullah, itu judul tadi. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-8. Ya, bait 1 sampai 7 itu mukadimah, ya. Itu nggak perlu dibahas karena tidak ada hubungannya dengan ya. Di bait yang ke-8 ini beliau mengatakan kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Ini baitnya. Sekarang kita akan bahas bait ke-8. Ya, kalau masih ada waktu kita lanjut ke bait yang ke-9. Baik, kita bahas satu persatu sekarang. Kalamuna. Ya. Syekh Utsaimin mengatakan kalamuna. Apa arti kalamuna? Kalam kami. Ya, nahnu. Ya, man huna nahnu? Kalamuna nahnu an-nahwiyyin. Kalam para an-nahwiyyin, ya, para ahli nahwu, ya. Jadi kalam ahli nahwu maksudnya di sini. Jadi kalau dikatakan ya kalam dalam kitab-kitab fikih, itu maksudnya kalamul fuqaha. Kalau dikatakan kalam dalam kitab-kitab hadis, itu maksudnya kalamul muhaddisin. Tapi kalau dikatakan dalam kitab nahwu kalam, itu maksudnya kalamun nahwiyyin, atau an-nuhat. Fad-dhamiru ya'udu 'alan nahwiyyin li'anna Ibnu Malik rahimahullah min a'immatin nahwi, karena Ibnu Malik sendiri adalah imam ahli nahwu, ya. Jadi kalau misalkan Imam Bukhari mengatakan kalam, itu berarti maksudnya ya kalam al-muhaddisin, karena Imam Bukhari adalah ahli hadis, ya, Amirul Mukminin fil hadis. Fa idza qala kalamuna wa adhafa al-kalama ila nafsihi wa man kana kalamuhu ala mithli syakilatihi sara al-muradu kalamuna nahnu nahwiyyin ihtirazan min al-kalami fil lughah. Beda dengan al-kalam dalam bahasa, ya. Kalam itu dalam bahasa maknanya adalah semua kalam. Entah dia kalam, ya, entah dia kalamnya an-nahwiyyin, entah kalamnya muhaddisin, entah kalamnya fuqaha, semuanya dinamakan al-kalam. Ya. Baik. Dikatakan di sini li'annal kalama fil lugha a'ammu mimma qalahu rahimahullah. Kalam dalam tinjauan bahasa itu lebih umum daripada yang disebutkan oleh Ibnu Malik di sini. Karena apa? Fal kalamu fil lughah yutlaqu ala kulli syai'. Kalam dalam bahasa itu maksudnya semua kalam. Ya. Fa kullu ma takallama bihil insan, semua yang diucapkan oleh manusia fahuwal kalam, siapapun dia. Min mufidin wa ghairi mufidin. Entah ucapannya tersebut ada faedahnya ataupun tidak, ada manfaatnya ataupun tidak, semuanya termasuk kalam dalam tinjauan bahasa.
Fa innahu kalamun fil lughah arabiyyah, itu namanya kalam dalam bahasa Arab. Lakin indan nahwiyin, akan tetapi dalam pandangan ahli nahu, kalam itu tidak seperti itu. Ya, kalam dalam tinjauan atau pandangan ahli nahu lebih spesifik dia. Ya, al kalamu lafzun mufidun. Kata Ibnu Malik, kalam adalah lafzun, itu yang pertama. Ya, poin yang pertama yang harus antum pahami kalau lagi bahas kalam adalah kalam itu adalah lafzun, adalah lafaz. Apa itu lafaz? Al-lafzu huwa ma yantiqu bihil lisan. Ya. Lafaz adalah semua yang diucapkan oleh lisan. Ya. Suara yang antum dengar sekarang ini namanya lafaz. Ya. Mau dia bermanfaat atau tidak, itu dinamakan lafaz. Ya. Jadi semua yang keluar dari lisan manusia itu yang disebut dengan lafaz. Fa kharaja bihadzal qaidi arba'atu asya'. Maka yang tidak termasuk lafaz adalah 4 hal. Yang pertama al-kitabah, tulisan. Ya. Apa yang tertulis di papan ini tidak dinamakan al-kalam. Ini dinamakan lafaz. Baik. Maka dikatakan di dalam kitab-kitab yang lain, ya, lafaz itu adalah sautun mustamilun ala ba'di al-hurufil hijaiyah. Ya, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Berarti ya, suara patokannya lafaz itu. Ya. Makanya di ayat dikatakan ya bahwasanya seluruh lafaz yang terucap oleh manusia itu dihitung. Berarti dia mufid atau ghairu mufid, ya, itu dihitung sama malaikat. Kalau antum lagi tidur, bermimpi, ngigau, itu lafaz namanya. Ya, itu juga namanya lafaz. Maka yang tidak termasuk lafaz itu ada 4 hal. Yang pertama al-kitabah, tulisan. Ya, kecuali kalau tulisan itu dibaca. Kalau tidak dibaca tetap berarti dia menjadi kitabah. Ya. Kemudian yang kedua al-isyarah, isyarat. Ya, isyarat. Ketika anda mengatakan misalkan ya begini, ya, isyarat dengan tangan menghalau begini, ini maksudnya isyarat untuk pergi. Ya, sebaliknya isyarat untuk ngajak maju, misalkan maju ke depan, isyarat ya, seperti ini. Nah, jadi isyarat itu kan tanpa ngomong, ya. Isyarat itu tanpa ngomong, ya, maka dia tidak termasuk lafaz. Kemudian wal alamat, yang ketiga yang tidak termasuk ya, bagian dari lafaz adalah alamat atau an-nusu, ya, tanda-tanda, ya. Tanda-tanda, misalkan kalau antum punya kebun di kampung, itu gimana bedakan kebun antum sama kebun orang? Ada batas-batasnya kan? Nah, pakai apa? Pakai patok itu. Tahu ya? Pakai patokan, pakai kayu atau apa di situ. Itu namanya an-nusub atau al-alamah. Ya. Jadi yang pertama al-kitabah, al-isyarah, kemudian al-alamah. Ya, kemudian ya, yang keempat al-aqdu. Ya, al-aqdu itu ya, isyarat dengan jari jemari. Ya, dia lebih spesifik dia. Misalkan ya ditanya sama orang, "Akhi, berapa kali antum makan sehari semalam?" Ya, antum gini kan jari antum, ya, 3 jari antum munculkan. Nah, ini namanya al-aqdu. Al-aqdu bil asabi. Ya, 3 jari. Ya. Baik. Ada nggak sesuatu yang kita pahami kalau orang menggunakan isyarat 2 jari atau 3 jari? Ada nggak yang kita pahami? Apa? Jumlah sesuatu itu kan? Berapa kali itu makan? Yang misalkan 3 kali. Berarti yang antum pahami dari isyarat tadi bahwasanya dia makan sebanyak 3 kali. Nah, berarti ada yang antum pahami. Ya, tapi tidak terucap. Berarti dia tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Ya, harus berbentuk lafaz. Nah, baik. Jadi 4 hal ini, al-kitabah, al-isyarah, al-alamah, dan al-aqd, ini disebut dengan, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan nama ad-duwal al-arba'. Ad-duwal al-arba' namanya. Jadi kalau dikatakan ad-duwal al-arba', ini 4 hal ini. Ya. Kalau antum naik motor ke lampu merah, ya, di situ antum temukan simbol-simbol lampu lalu lintas, ya, tanda rambu-rambu lalu lintas itu. Ya, ada makna yang antum bisa pahami di situ kan? Ya, ada fungsinya simbol-simbol itu. Ya, ketika antum sampai lampu merah, lampunya berubah warna menjadi hijau misalkan. Apa yang antum pahami di situ?
Ya, boleh jalan, gitu kan? Berarti ada yang dipahami. Apakah itu termasuk kalam berarti? Tidak. Ingat, kalam itu tidak hanya patokan kepada memiliki makna apa tidak, tapi berpatokan juga kepada ya dia diucapkan atau tidak, lafaz atau bukan. Kalau tidak lafaz maka dia bukan kalam. Baik. Fa innaha tufidu ma yufiduhul kalam wa laysat kalaman. Empat hal tadi memang memiliki makna sebagaimana makna kalam, tapi dia bukan termasuk kalam. Fal isyarah, contohnya isyarah misalkan. Mithlu an usyira li syakhsin bi yadayya lidhahab. Contohnya ngasih satu pergi begini. Ini isyarat tapi bukan kalam. Wal kitaba bil qalam fahiya tufidu ma yufiduhul kalam walakinnaha laysat lafdhan. Kita juga nulis dengan pena tidak termasuk kalam meskipun dia memiliki makna sebagaimana makna kalam. Maknanya sama seperti kalam tapi dia bukan bagian dari kalam dalam pandangan siapa? Ahli nahwu. Tapi kalau dalam pandangan lugah, kalam juga namanya itu. Ya. Ya, kalam namanya. Taib. Wal aqdu bil asabi, isyarat dengan tangan, kama fi hadits sifatis shalah aqada salasatan wa khamsin. Ya, dalam hadis tentang sifat salat Nabi aqada salasa wa khamsin, 35, ya. Maksudnya jumlah zikir, ya, 35. Ya. Yani annal araba taqidu bi asabiha uqudan tadullu ala adadin muayyanin wa hadha aidan yufidu bila syak wa yaqumu maqamal kalam lakinnahu laysa lafdhan fala yakunu kalaman inda nahwiyyin. Ya, ketika antum munculkan 3 jari begini, 2 jari atau 1 jari, ada makna yang tersampaikan di sini. Dia memiliki faedah, akan tetapi dia tidak termasuk kalam. Kenapa tidak termasuk kalam? Karena tidak ada bunyi, tidak ada suara. Wal alamat awin nusub mitlu alamatit tariq. Ya, tanda-tanda di jalan. Allati tudha fit tariq, yang diletakkan di jalan-jalan, ka ahjarin, misalkan batu-batu sebagai penanda jalan, au akhsyabin mansubah, atau kayu-kayu yang dipancang, au wairiha, ya, biduni an yuktaba 'alaiha, ya, biduni an yuktaba 'alaiha syai'. Hadhihi ka'annaha taqulu laka at-tariqu min huna. Kalau antum temukan di jalan ada kayu, ya, ada kayu di papan, dipaku begitu, kemudian ada simbol panah di situ mengarah ke kanan misalnya. Berarti jalan itu menuju ke kanan. Ada yang antum pahami di situ dari simbol tadi, tapi dia bukan kalam. Fahiya qa'imatun maqaman nutqi lakinnaha laysat lafdhan fala takunu kalaman. Karena dia tidak ada lafaz maka dia tidak masuk kalam. Kemudian poin yang kedua, setelah antum tahu kalam itu harus berbentuk lafaz, kalam itu harus berbentuk mufid. Jadi tidak semua lafaz itu mufid. Ya, lafaz itu suara artinya. Jadi ketika antum tidur ngigau, ya, mufid apa tidak? Tidak. Ya, ketika antum ngigau apa bunyi yang kan nggak jelas, ya, atau mendengkur atau ngomong bla 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 bla. Itu apa faedahnya? Apa yang dipahami sama orang? Enggak ada kan? Ya. Maka yang seperti itu ya dinamakan lafaz tapi bukan kalam. Suara tangisan bayi, kalam apa lafaz? Lafaz namanya. Dia lafaz tapi bukan kalam. Kapan lafaz itu dikatakan kalam? Kalau dia mufid. Itu poin yang kedua. Apa itu mufid? Al-faidatu hiya an yufidal kalamu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha min kibalil mutakallim. Kapan lafaz itu dikatakan mufid? Kalau boleh seseorang yang berbicara itu berhenti di situ. Ya. Ketika ana berbicara, kemudian ana berhenti, ya, dan berhentinya di tempat yang pas, itulah dinamakan mufid. Ya. Wa min kibalil mukhatab, begitu juga dari ya, sisi mukhatab, lawan bicara. Lawan bicara ketika ana berbicara kemudian dia tidak menunggu apapun setelahnya, ya, maka kalam ana telah dikatakan mufid. Bimana annal mukhatab la yataraqqabu syai'an siwa dzalik. Mananya adalah lawan bicara tidak menunggu ya, kalam yang lainnya. Fa idza qultu adzanal muadzin, ketika ana mengatakan misalkan muazin telah mengumandangkan azan. Ya. Kira-kira antum menunggu kelanjutannya apa tidak? Tidak. Fa innaka la tataraqqabu syai'an akhar. Karena sudah sempurna. Li'annal jumlah tammat. Ya. Kalimatnya sudah sempurna. Fala tahtaju ila syai'in idan huwa lafdzun mufid. Berarti kata adzanal muadzin ini termasuk kalam. Yang pertama dia diucapkan, yang kedua dia mufid. Kenapa dia dikatakan mufid? Karena tidak ada pertanyaan yang timbul selanjutnya. Akan tetapi kalau kalimat tadi anda rubah menjadi in adzanal muadzin,
Jika muazin azan, nunggu nggak kelanjutannya tuh? Nunggu, berarti dia bukan kalam. Paham ya? Lafaz nggak? Lafaz. Kalam? Tidak. Kenapa tidak? Ghairu mufid. Kenapa dia tidak dikatakan mufid? Karena kita masih menunggu kelanjutannya. Kalau orang sudah tidak menunggu kelanjutannya lagi, barulah dia dinamakan mufid. Baik. Fahuna la yahsun an taskut. Kalau antum mengatakan in adzanal muadzin, nggak boleh diem. Karena orang masih menunggu kelanjutannya. Li'annal mukhataba, karena lawan bicaranya yataraqqabu syai'an yastafidu bihi. Dia menunggu kelanjutannya. Wa antal an lam tufidhu bi syai'. Antum memberi informasi apa kalau antum mengatakan jika muazin memandangkan azan? Faedah apa yang antum sampaikan ke orang? Tidak ada. Maka orang masih menunggu kelanjutannya. Bal allabtahu bihadza syarat. Antum mentaklik dengan syarat jika. Kalau ada jika pasti ada makanya. Antum nggak menyebutkan kata maka di sini. Ya. Wa sayakunu fi dhihnihi kullul ihtimalat. Ketika antum mengatakan jika muazin azan. Di dalam pikiran antum kan pasti ada beberapa kemungkinan. Jika muazin azan, maka kita akan keluar dari masjid. Atau bagaimana? Ya kan? Berpikir kita kira-kira apa nih kelanjutannya. Kalau antum memikirkan apa kira-kira kelanjutannya, berarti kalamnya ghairu mufid. In adzanal muadzin kharajna minal masjid, in adzanal muadzin sara kada wa kada la yadri fa kullu syai'in yuqaddiru. Fa anta bidzalika lam tufidhu ma'nan yaqifu alaihi. Fal kalamu huna lamma zada naqas. Nah, ini namanya sesuatu yang ya, dia bertambah tapi malah berkurang. Ya, sesuatu yang bertambah tapi berkurang kok bisa? Ya. Ketika antum mengatakan adzanal muadzin, ini cuma dua kata, tapi maknanya sempurna. Ya. Antum tambahkan satu kata lagi, in adzanal muadzin, tiga kata. Tapi justru sekarang tambahkan tiga kata malah jadinya tidak sempurna maknanya. Nanti maksudnya ya? Ini contoh untuk sesuatu yang bertambah tapi berkurang. Bisa bertambah tapi berkurang. Maksudnya bertambah hurufnya, bertambah kata-katanya, tapi maknanya tidak ada atau berkurang. Baik. Adzanal muadzin hadza kalamun tam wa qauluka in adzanal muadzin zidna in fanaqasal makna. Padahal kita tambahkan kata in di awalnya, tapi maknanya menjadi kurang. Wa yulghazu biha. Makanya ada teka-teki yang mengatakan masyai alladhi idza zidtahu naqas. Apa sesuatu yang kalau ditambah malah berkurang? Maka jawabannya adalah kalam tadi, ya. Al kalamul mufid idza dakhalat alaihi adatus syarat, ya. Suatu kalam yang tadinya mufid, ya, dia maknanya sudah sempurna, tapi antum masukkan adatus syarat lagi. Ya, maka dia menjadi ghairu mufid. Dia sempurna, antum tambah malah jadi tidak sempurna. Gitu. Paham maksudnya ya? Misalkan sekarang anak katakan dan diisi botol ini ya sampai penuh. Ya. Kalau dia mengisi sampai penuh, ya, dia dikatakan memenuhi perintah. Dia telah dikatakan melaksanakan perintah dengan benar karena dia telah melaksanakan sebagaimana yang diminta. Tapi ya dan di malah ngisi sampai meluap. Ya, diisi di sini dituang terus sampai meluap sampai keluar. Ya. Airnya makin banyak, tapi keluar. Ya, kira-kira di situ dia telah dianggap melaksanakan perintah apa tidak? Tidak. Sama seperti perintah Allah. Kita diperintahkan sholat ya, 5 kali sehari semalam. Ya, sholat zuhur 4 rakaat misalkan. Ya, kalau ada orang yang sholat 5 rakaat misalkan, ya, boleh apa tidak? Nah, kenapa? Ya, yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Maknanya tidak tepat. Jadi sesuatu yang sempurna jika ditambah justru menjadi tidak sempurna. Ya, ini bisa kita gunakan kaidah untuk membantah ahli bid'ah itu. Islam ini sudah sempurna. Kalau antum tambah justru menjadi tidak sempurna. Kalau antum tambah, ya sama dengan antum menyatakan Islam ini belum sempurna berarti. Ya, sama dengan antum mengatakan bahwasanya Nabi ada bagian dari syariat yang belum beliau sampaikan. Ya. Baik. Wa kadzalika aidan idza qulta in jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakir. Begitu juga kalau antum mengatakan misalkan, kalau antum duduk di masjid, murojaah, baca buku, wa tabhasu ma'az malaika, diskusi sama teman-teman antum, wa tanzuru fi kitabika, melihat ke kitab-kitab. Ini panjang kan? Fa hadza laisa kalaman ma'a annahu tawil. Ini tidak dinamakan kalam meskipun panjang.
karena orang masih menunggu kelanjutannya. Ya, jika kamu duduk di masjid, kemudian begini, kemudian begitu, tapi sampai situ doang, nggak ada kelanjutan lagi, maka ini tidak dinamakan kalam. Li'annahu ghairu mufid. Fa idza qulta adraktal ilma. Tapi kalau antum tambahkan, engkau mendapati ilmu. Kalau antum duduk di masjid, murojaah, diskusi, baca buku, ya, lihat ke kitab-kitab, maka antum dapat ilmu. Nah, sekarang sempurna dia, karena ada kata makanya. Baik. Saral an kalaman wala hajata an naqul innal kalama yatarakkabu min ismain aw min fi'lin wasmin aw min fi'lin wa fa'il fa hadza la nahtajuhu li'annahu yatulu binal kalam. Ya, untuk baca pengertian kalam di Jurumiyah apa dikatakan? Al kalamu huwa lafzul murakkab. Ya. Murakkab artinya apa? Dari minimal berapa? Dua. Ya. Ini sebenarnya nggak perlu kita membahas kalam itu murakkab nggak perlu. Ya. Ya. Kata Syekh di sini, la hajata an naqul innal kalam yatarakkabu min ismain. Nggak perlu kita katakan kalam itu terdiri dari dua isim, atau terdiri dari fi'il dan isim, atau terdiri dari fi'il dan fa'il, atau terdiri dari mubtada dan khabar sebagainya. Fahadalah nataju. Ini nggak butuh kita. Ya, li'annahu yatulu binal kalam. Karena ini justru akan ya, memperkeruh makna al-kalam itu sendiri. Terlalu banyak yang diingat kalau mengartikan makna al-kalam jadinya. Ya. Wal maqsudu an nafhama annal kalam indan nahwiyyin huwa kullu lafzin mufid. Pada sebenarnya yang dimaksud dengan kalam itu adalah sesimpel ini, kullu lafzin mufid. Orang nanya kepada antum, apa itu kalam? Kullu lafzin mufid. Setiap lafaz yang mufid itulah kalam. Paham ya? Ya, setiap lafaz yang mufid itulah yang disebut dengan al-kalam. Bagaimana kalau cuma satu kata? Tetap yang mufid. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, konteksnya itu pasti berbeda-beda kalau satu kata itu mufid. Kalau tiba-tiba Anda masuk kelas, kemudian Anda mengatakan Muhammad, mufid amla? Enggak mufid. Apa Muhammad? Antum nunggu. Muhammad apa maksudnya? Gitu kan? Kecuali tambahkan Ja'a Muhammad. Gitu. Ya. Ya. Kapan kata Muhammad itu menjadi mufid? Ya. Kalau antum bertanya ke anak, siapa tadi? Anak jawab satu kata doang, Muhammad. Mufid dia sekarang. Karena konteksnya pertanyaan. Paham ini? Taib. Jadi patokan kalam itu sebenarnya bukan kepada jumlahnya. Ya. Bisa saja untuk menulis satu paragraf tapi bukan kalam. Ya, bisa saja untuk menulis satu muka itu satu halaman tapi bukan kalam. Nah, jadi patokan kalam itu adalah kepada mufidnya. Makanya ya, Ibnu Malik mengatakan kalamuna lafzun mufid. Jadi pengertian kalam menurut ya, Ibnu Malik lebih ringkas dibandingkan pengertian kalam menurut Ibnu Al-Jurrum. Taib. Wa qawluhu kalamuna lafzun mufidun lam yubayyin an takunal faidatu jadidatan aw ghairu jadidatin bal atlaqa. Beliau mengatakan kalam itu adalah lafaz yang memiliki faedah dan beliau tidak menyebutkan di sini faedahnya harus baru atau tidak. Beliau menyebutkan secara mutlak. Fa idza kana mufidan fasawa'un kanat til faidatu jadidatan am ma'lumatan min qabl fa innahu yakunu kalaman indan nahwiyyin. Ya. Entah orang yang mendengar kalam itu menganggap atau mendapat faedah baru, informasi baru, ya atau tidak, tetap dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Ya. Ketika Anda katakan misalkan, ya, antum sekarang berada di kelas, ada faedah yang antum dapatkan nggak dari ucapan itu? Ya, ada faedah baru nggak antum dapatkan? Ada informasi baru yang antum dapatkan dari ucapan antum tadi? Nggak ada. Kenapa? Karena antum sendiri tahu kita lagi di kelas. Nanti maksudnya? Tapi menurut ahli nahwu, ucapan yang Anda sebutkan barusan itu juga dimaksud dengan kalam. Ya. Karena Ibnu Malik mengatakan mufid, entah mufid jadid atau qadim, ya, ada faedah atau tidak, tetap dia dinamakan kalam. Baik. Misalkan kalau kita mengatakan as-sama'u fawqana, langit berada di atas kita. Ya. Kalau menurut ahli kalam dan filsafat ini enggak mufid dia, karena semua kita tahu bahwasanya langit berada di atas. Ya, tapi dalam tinjauan ahli nahwu, ya, as-sama'u fawqana ini kalam. Fal hadza kalam na'am li'annahu afada, karena dia memiliki makna, memiliki faidah mufid ya. Wa yara ba'dun nahwiyyin annahu idza lam ya'ti bi faidatin jadidatin fa innahu laisa bi kalam. Ada ahli nahwu yang mengatakan sebaliknya,
Kalau suatu ucapan tidak memberikan informasi tambahan kepada pendengarnya, maka dia tidak disebut dengan al-kalam. Ini pendapat ya, sebagian ulama ahli nahwu. Nah, tapi pendapat yang dipegang oleh Syekh Utsaimin adalah walakinna sahiha bila syak annahu kalam. Itu tetap kalam juga namanya. Sahih annal mukhatab lam yastafid al-faidah al-matlubah. Memang benar lawan bicara enggak mendapatkan informasi tambahan, lakinnahu kalamun. Akan tapi dia itu adalah sebuah kalam. Lau khatabta bihi man la ya'lam lastafada faidatan jadida. Karena kalau ucapan tersebut ucapkan kepada orang yang tidak mengetahui, maka dia menjadi tak tahu. Misalkan ketika Anda mengatakan misalkan ya kita sekarang berada di kelas. Ya. Nah, qadarullah ada orang yang buta sedang bersama kita sekarang. Dia nggak tahu kita lagi di kelas apa tidak. Maka bagi antum yang penglihatannya sehat, ya, bagi antum itu bukankah kalam menurut pendapat sebagian ahli nahwu. Tapi bagi yang tidak tahu bahwasanya dia sedang berada di kelas, maka bagi dia itu adalah kalam karena dia mendapatkan faidah jadi tidak. Wadihuna? Baik. Idan idza qultu rabbunallah fa innahu kalam ya annahu mufid. Kalau kita katakan rabbunallah, semua kita Rabb, kita tahu kita Rabb, bahwasanya Rabb itu adalah Allah. Nah, maka ya, ini walaupun kita semua sudah tahu, tetap dia dinamakan kalam li'annahu mufid. Wa idza qulta nabiyuna Muhammad fa hada kalam li'annahu mufid. Wa idza qulta an-naru haratun fa hada kalam li'annahu mufid. Api itu panas, siapa tidak tahu api itu panas? Ya. Jadi meskipun kita semua sudah tahu, tidak mendapatkan informasi tambahan, ya tetap dia dikatakan kalam li'annahu mufid wa in kanatil faidatu ma'lumah. Meskipun informasinya sudah sama-sama kita ketahui. Wa idza qultu al-ma'u jauharun sayyalun fa hada kalam. Karena katakan air adalah permata yang mengalir, ya. Maka ini adalah juga kalam li'annahu mufid. Kemudian Ibnu Malik mengatakan kalamuna lafzun mufidun kastakim. Kastakim ada ka dan istakim. Dua kata ini. Ini akan kita bahas sekarang. Kastakim al-kaf huna litamsil. Ya, kastakim ada ka di depannya. Ka itu ya, ka yang huruf jar yang artinya seperti. Ya, ka Muhammadin artinya seperti Muhammad. Kaf huna litamsil. Ai misaluhu, contohnya. Ini beliau membawakan contoh kalam sekarang. Contoh kalam yang disebutkan oleh Ibnu Malik hanya satu kata dong. Istaqim. Istaqim ini fi'il amr dari kata istaqama yastaqimu istaqim. Ya. Wa ala hadza fatamsilu littaqyid. Wadhalika annaka idza qulta istaqim istafatta ayyuhal mukhatab faidatan tamatan fala tataraqqabu wa la tantaziru kalaman akhar. Ketika Anda mengatakan kepada antum istaqim, istaqim artinya luruslah, tegaplah atau istiqomahlah. Ketika Anda mengatakan istaqim, antum kan nggak menunggu lanjutannya. Karena sudah paham antum arti dari kata istaqim ini, berarti dia adalah kalam. Baik. Ya. Waqad afada, dia memiliki faedah. Rogma annahu kalimatun wahidah, meskipun dia adalah satu kata. Istaqim satu kata doang, ya, tapi dia memiliki faedah. Li'annahu tadammanat kalimatan ukhra, meskipun tulisannya satu kata, sebenarnya dia dua kata. Karena istaqim itu sebenarnya dari kata istaqim dan anta. Istaqim anta. Ketika Anda mengatakan kepada antum izhab, itu dua kata sebenarnya, izhab dan anta. Makanya di i'rabnya antum katakan apa? Izhab fi'lu amrin mabniun ala sukun wal fa'ilu, ya kan? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Baik. Dan kata istaqim ini terdiri dari istaqim dan anta. Fahuwa mukawwanun min fi'lin wa fa'il. Berarti ada fi'il, ada fa'il di situ. Fi'ilnya istaqim, ya fa'ilnya anta. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban wa huwa fi hukmi dzahir. Di hukumnya seperti hukum isim zahir. Wa alaihi fala yahtaju an yakuna al-kalamu murakkaban min kalimataini fa aktsar tarkiban mahsusan. Makanya dari sini bisa kita untuk membantah ya jurumiyah itu, ya. Tapi kenapa nggak dijelaskan kayak gini di jurumiyah? Ya karena jurumiyah itu kitab dasar. Jadi yang kayak gitu nggak dibahas. Jadi sebenarnya nggak butuh kita mengatakan kalam itu terdiri dua kata atau lebih.
nggak perlu. Karena contoh dari Ibnu Malik ini cuma satu kata, istaqim. Gitu, ya. Kum, ya. Kum, bahkan lebih ringkas lagi. Ini juga contoh kalam. Baik. Bal idza rukiba walau tarkiban takdirian fa innahu yu'tabaru kalaman. Meskipun dia ditarkib dengan tarkib takdiri, maksudnya ada yang muqaddar, dia tetap disebut sebagai kalam. Idan ishtaratu fil kalami an yakuna lafzan. Berarti kesimpulan kita, kalam itu ya syaratnya yang pertama dia harus bentuk lafaz, ada suara, ada bunyi. Nah, dan yang selain lafaz itu ada berapa hal tadi? 4 hal yang kita kenal dengan nama ad-duwal al-arba. Nah, yang pertama apa? Ad-duwal al-arba? Al-kitabah, kemudian al-isyarah, kemudian al-alamah, kemudian al-aqad. Ya. An-nusub itu al-alamah maksudnya, al-aqad. Kemudian syarat yang kedua, kalam itu adalah dia harus mufid. Wa yakhruju bihi ma la yufid fa innahu la yusamma kalaman walau ta'ala. Maka kalau kita nyusun kata-kata meskipun panjang tapi nggak ada faedahnya, maka dia tetap tidak dinamakan kalam. Wal muradu bil faidah, ini maksud dengan faidah di sini adalah boleh kita berhenti diam di situ, orang tidak menunggu kelanjutannya. Ya, sawaun kanat mutajaddidah am ghairu mutajaddidah, meskipun faedahnya tidak baru. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Apa ini maksudnya kalim? Ya. Al-kalim jam'u kalimah. Ya. Kalim ini jamak dari kata al-kalimah. Wal muradu bihi kalamun nas. Ya. Kalimah itu maksudnya kalam. Ya, jadi kalimah kalau dalam bahasa Arab itu kan satu kata, Muhammadun itu kan kalimah, ya. Tapi yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah jamaknya. Kalimah dijamak menjadi kalim. Baik, nanti akan kita bahas. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam. Kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Wa la yumkin li ayyi kalimatin an takhruja an hadhil aqsamits thalathah. Dan tidak mungkin ada satu kata dalam bahasa Arab kecuali dia pasti akan masuk salah satu dari 3 bagian tadi. Antum buka di Al-Quran, antum tunjuk ayat apa saja, pasti dia tidak akan keluar dari tiga bagian tadi. Ya, fa in dalla bi hayatihi ala ma'nan wa zamanin fa huwa fi'lun. Kalau kata tersebut bentukannya menunjukkan suatu makna yang ada kaitan dengan waktu, maka dia namanya fi'il. Nah, kalau dia memiliki makna tapi tidak ada kaitannya dengan waktu, maka dia isim. Tapi kalau dia tidak bisa memiliki makna kecuali dia bergabung dengan kata yang lain, maka dia huruf. Wa kaunul ismi huwal aslu. Yang kata yang pertama disebutkan adalah isim. Jenis kata yang pertama adalah isim. Dikatakan wasmun wa fi'lun. Ya. Kalau di jurumnya dikatakan apa? Wal kalimatu salah satu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bima'na. Ismun dulu, kenapa harus isim? Ya, kenapa harus isim? Ya. Yakunul ismu huwal wa qaulul ismi huwal asal. Isim itu adalah asal, ya, dasar. Awal fi'li huwal asal. Ataukah isim ataukah fi'il yang menjadi asal? Ya. Yang mana sekarang menjadi asal kata dalam bahasa Arab yang paling tinggi kedudukannya itu isim atau fi'il? Ada mahallu khilaf. Ini yang menjadi khilaf di kalangan 2 madrasah itu, madrasah al-Basriyah dan madrasah al-Kufah itu. Ya, ada mahallu khilaf. La dakhla lana bihi, ya. Panakhsha an nakuna mithla alladziina ghuziyat biladuhum wa hum yatajadalun hal baydatu aslud dajajah aw dajajah aslul baydah. Kata Syekh Utsaimin di sini, udah nggak perlu kita bahas ini mana yang lebih duluan isim atau fiil, karena membahas ini ibaratnya sama seperti orang yang berdebat, ya, mana lebih duluan, telur apa ayam? Ya, padahal negaranya atau kampungnya sedang diserang sama musuh. Ya. Kita lagi dikepung nih sama pasukan musuh. Dia malah sibuk berdebat. Yang mana lebih duluan ayam apa telur? Ya, ini kan sesuatu yang biar makul ada. Ya, maka kata Syekh Utsaimin udah nggak perlulah kita bahas ini. Tapi ujung-ujungnya nanti dibahas juga sama beliau. Ya. Wa umuman alladzi nara annahu ma min fi'lin illa wa lahu ismun. Ya. Ya, secara umum kata Syekh Utsaimin, ya, bahwasanya tidaklah ada suatu fiil kecuali pasti ada isimnya. Ketika mengatakan dhahaba, ada isimnya di situ. Apa isimnya?
huwa, ya, zahaba huwa, gitu kan? Tadi kan antum mengatakan zahabta, itu ada isimnya apa? Anta. Domir itu kan isim, ya. Imma mustatir wa imma zahir, entah dia mustatir atau zahir. Fahuma mutalazimani daiman. Fiil sama isim itu dia pasti selalu ada. Itu namanya mutalazim, ya. Mutalazim itu artinya dia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya pernah sampaikan bahwasanya fiil itu, ya, butuh butuh kepada namanya fa'il. Nggak mungkin ada fiil tanpa adanya fa'il. Itu masuk dari kalam. Wa bada'a bil ismi. Sekarang kenapa beliau mulai dengan isim di sini? Kenapa Ibnu Malik mengawali dengan isim? Ya. Li'annahu asyraful aqsami tsalasa. Karena ini adalah bagian dari, ya, kata yang paling mulia. Yang paling tinggi kedudukannya itu adalah isim. Summa sanna bil fi'li bil wawi, ya. Kemudian setelah isim beliau menyebutkan fi'il. Ya, sanna artinya menyebutkan yang kedua, ya. Salasa menyebutkan yang ketiga, robba juga yang keempat. Jadi beliau mengatakan wasmun wa fi'lun, ismun wa fi'lun. Isim digandeng sama fi'il dengan huruf wawu di situ. Akan tetapi setelahnya dikatakan summa harfunil kalim. Kenapa nggak dikatakan ismun, fi'lun, wa harfun, gitu kan? Kenapa ismun wa fi'lun summa harfun? Ada dua jawaban kata Syekh di sini. Yang pertama, imma lidaikin nadmi wa daruratis syair. Ya, karena, ya, keharusan dalam ilmu al-arud. Ilmu al-arud itu cara menyusun syair. Jadi ada aturan dalam menyusun syair. Jadi kalau pakai wawu nanti nada syairnya jadinya kacau. Nanti, ya, tangga nadanya itu kacau nanti. Jadi nggak enak didengar kalau pakai wawu lagi. Makanya diganti pakai summa. Ya. Itu alasan yang pertama. Misalnya alasan yang kedua kata Syekh Utsaimin, li'anna al-isma wal fi'la laisa bainahuma kama bainal ismi wal fi'li wal harf. Karena kalau antum mengatakan isim dan fi'il itu nggak sama dengan ketika antum mengatakan isim, fi'il dan huruf. Ya. Isim sama fi'il ini satu golongan, ya, satu jenis. Ya. Huruf itu dia beda. Ya. Kita lihat sekarang. Wa akharal harfa likusurihi. Huruf itu diakhirkan, nggak diikutkan dengan isim dan fi'il. Karena apa? Karena kusur, karena banyak kekurangannya. Karena naksihi. Kusuri manali naksihi. Wali annahu la yumkin an yakuna lahu ma'nan fi nafsi. Kenapa kita katakan huruf itu kusur atau naqas? Ya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus menempel dengan isim dan fi'il. Jadi ibaratnya dia kalau ada 3 orang, ini isim, ini fi'il, ini huruf. Si huruf ini nggak diajak main sama isim sama fi'il. Kenapa? Karena huruf ini pasti butuh kepada isim sama fi'il. Pasti selalu butuh dia. Isim berdiri sendiri boleh dia. Ada faedahnya. Fi'il berdiri sendiri boleh dia, tapi huruf nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus nempel sama sama isim atau sama fi'il. Kita sebutkan misalkan ila. Ila ini nggak ada maknanya sampai dia dimasukkan ke dalam kata ilal masjid, baru ada maknanya. Paham ya? An, misalkan apa arti an? Nggak ada artinya an itu sebenarnya. Ya, nggak ada artinya kecuali kalau dia sudah menempel dengan kata-kata tertentu. Karena ketika menempel dengan kata-kata tertentu nanti beda-beda. Kalau Anda mengatakan an al-mas'alah sama an an-nukud, itu beda artinya. An al-mas'alah artinya, ya, membahas suatu permasalahan. An an-nukud artinya mencari. Nah, an tadi berubah-ubah artinya. Ya. Ketika Anda mengatakan an Abi Hurairah, artinya dari Abi Hurairah. Ya. Ketika Anda mengatakan takallamtu an al-fiqh, tentang artinya an di situ. An bisa artinya dari, bisa artinya tentang. Kok bisa berubah-ubah begini? Karena huruf itu akan berubah-ubah tergantung kepada isim yang menempelinya atau pada konteksnya. Baik. Jadi huruf itu tidak memiliki makna kalau berdiri sendiri. Min misalkan, harfu jarin laisa lahu ma'nan fi nafsihi abadan. Makanya kalau antum i'rab huruf jar, antum katakan la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa ya? Karena dia butuh kepada yang lain. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Maka nggak ada mahalnya, nggak ada tempatnya. Ya. Fala yu'rafu ma'nal harfi illa bighairihi. Tidak kita akan tahu makna dari suatu huruf kecuali kalau dia nempel dengan yang lain. Amal fi'lu fa yu'rafu ma'nahu bi nafsi. Adapun fi'il yang berdiri sendiri bisa kita tahu maknanya. Wa in kana laisa kalaman, meskipun bukan kalam. Walau qulta qama la arafta ma'nal qiyam. Ketika antum mengatakan zahaba, tahu antum arti kata zahaba. Ada faedah yang antum dapatkan di situ. Ya. Meskipun dia hanya satu kata.
Wa kadzalikal isim, begitu juga kata isim, misalkan al-bait, ya. Nah, ta'rifu makna, antum tahu apa arti kata al-bait. Wa in kana laisa kalaman, meskipun dia bukan termasuk kalam. Lakin min, akan tetapi min artinya apa? Ya. Itu juga ila, alba, al-kaf, artinya apa? Ya. La ta'rif makna, antum nggak tahu maknanya. Bahwa mutaakhirun rutbatan, maka sesuatu yang butuh kepada yang lain, maka dia harus diletakkan di belakang berarti. Ya, harus diletakkan di belakang huruf ini. Baik. Fa idza qala qail mad dalilu ala anna al-kalama yanqasim ila thalathati aqsam. Sekarang dari mana itu datang dengan pembagian ini? Kenapa antum bagi kalam menjadi 3, isim, fi'il dan huruf? Dapat dari mana pembagian ini? Asalnya dari mana? Jawabannya dari at-tatabbu wal istiqra. At-tatabbu dan istiqra itu artinya penelitian yang berkepanjangan dan menyeluruh terhadap teks-teks atau nas-nas dalam bahasa Arab. Jadi kalau antum baca ya, kitab-kitab berbahasa Arab, mendengar orang Arab ngomong, ternyata ucapan-ucapan mereka itu nggak keluar dari 3 bagian itu. Makanya para ulama mengatakan 3 kelompok ini. Paham ya? Baik. Li'anna al-ulama alladzina i'tanu bil lughah al-arabiyyah tatabba'u kalam al-arab wajaduhu la yakhruju an hadhihi thalathah al-ismi wal fi'li wal harf. Nah, para ulama ahli bahasa, mereka meneliti perkataan orang Arab ya, dan mereka menyimpulkan bahwasanya ucapan orang Arab itu tidak keluar dari 3 kelompok tadi. Makanya mereka menyimpulkan ya, berarti kata dalam bahasa Arab hanya ada 3. Begitu juga ketika kita mengatakan dari mana itu datang dengan pembagian tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dapat dari mana pembagian yang 3 itu? Padahal Nabi nggak pernah mengajarkan. Ya, tatabbu dan istiqra. Kalau antum baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, antum akan simpulkan semua tauhid yang dibahas dalam Al-Quran itu tidak keluar dari 3 tauhid tadi. Makanya para ulama menyimpulkan tauhid itu ada 3. Ini bukan pembagian yang bid'ah, yang sebagaimana dikatakan oleh Asy'ariyah dan ya, Maturidiyah. Fa in qala qail ma taquluna fi asma'il afal mithlu ma wa sah wa ma ashbahahuma hal taj'alunaha qisman rabi'an aw taj'alunaha min al-aqsamit thalatha. Bagaimana kalau isim fi'il? Anda pernah singgung di kelas tentang isim fi'il ya? Isim fi'il adalah suatu kata yang bentukannya isim tapi dia maknanya fi'il. Contohnya kata amin, hayya, ya mah, sah, ya. Ya, apalagi kemarin amamak, dunak, ya, ufin, ya, itu namanya isim fi'il. Jadi dia bentukannya isim tapi maknanya fi'il. Nah, isim fi'il ini masuknya kemana dia? Masuknya ke isim atau ke fi'il atau ke huruf? Atau dia masuk ke bagian yang keempat, nambah 1 lagi. Nanti maksudnya ya, apakah isim fi'il huruf kemudian isim fi'il gitu, ya. Maka kata Syekh Utsaimin di sini minal aqsamits tsalatsa, dia masuk ke bagian yang 3. Dia masuk ke bagian yang 3, bukan bagian yang baru. Tidak kita kelompokkan lagi gitu. Cukup 3 saja. Ya. Kenapa kata beliau di sini? Ketika untuk mengatakan isim fi'il, contohnya kata sah. Sah itu dalam bahasa Arab artinya uskut. Ya, sah ini isim, tapi maknanya fi'il. Apa fi'ilnya? Uskut. Apa itu uskut? Diam. Ya. Kama taqulu Muhammad. Ketika untuk mengatakan sah itu sama dengan untuk mengatakan Muhammad. Ya. Kata sah ini mewakili uskut. Kata Muhammad mewakili seorang laki-laki namanya Muhammad. Nanti maksudnya? Ya. Fa ana samaitu uskut bi kalimati sah. Ya. Kata uskut itu dikasih nama dengan kata sah. Berarti dia isim berarti. Ngerti ya? Sekarang gimana membedakan antara dandi sama ibra? Ya. Dengan namanya kan? Ya. Ini dandi, ini ibra. Dari mana kita tahu? Dari namanya. Ketika anak katakan ibra, kata ibra itu mewakili fisiknya dia ini, gitu. Paham ya? Ya. Jadi jangan sampai ketukar. Misalkan anak katakan ibra, tapi yang membayangkan dandi, enggak begitu. Ketika antum dengar kata ibra, yang terbayangkan ya fisiknya dia, gitu, badannya dia. Ngerti ya? Nah, maka sama dengan ketika anda mengatakan soh. Kata soh ini mewakili kata uskut. Kata ibra mewakili badannya ibra, fisiknya. Ya, berarti dia adalah suatu kata yang kita gunakan untuk menamakan sesuatu. Pengertian isim apa? Ya, kalimatun. Ya, nusammi bihi syai'an au syakhsan au syai'an akhar. Ya, suatu kata yang kita gunakan untuk memberi nama sesuatu atau seseorang. Isim fi'il kan yang kita gunakan untuk memberi nama sesuatu. Ya. Baik.
Jadi beda antara isim fi'il dengan isim adalah kalau isim itu untuk memberikan makna suatu kata benda, tapi kalau isim fi'il memberikan makna suatu kata kerja. Ya, ketika Anda mengatakan soh, ya, itu memberikan, itu adalah nama dari kata uskut. Tapi kalau Anda katakan Muhammad, itu adalah nama untuk seseorang. Jadi ada orang, ada fi'il. Baik. Walihada naqul ismu fi'lin, yakni isman dalan ala fi'lin kama yadullu al-alam ala syakhsin. Jadi dia adalah suatu isim yang menunjukkan kepada fi'il sebagaimana alam menunjukkan atas seseorang. Baik. Kemudian beliau mengatakan al-kalim wahiduhu kalimatun. Ya. Ini bait yang ke-9. Baik, cukupkan sampai di sini dulu. Ini bait yang ke-8. Insyaallah taala lanjutkan di kesempatan selanjutnya di bait yang ke-9 dan seterusnya insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.